Mulai akhir 1960-an, ia memulai karir musiknya sebagai Rhoma Irama sebagai bagian dari band pop orkes Melayu Purnama, merintis beberapa elemen musik dangdut. Dia kemudian membentuk bandnya Soneta Group, mencapai banyak kesuksesan musik dengan gaya dangdut inovatif yang menggabungkan pengaruh Barat, Melayu, dan Bollywood. Dari akhir 1970-an, ia mulai berubah menjadi gaya yang lebih berorientasi Islam, memimpin budaya musik populer yang saleh. Selama puncak ketenarannya di tahun 1970-an, ia dijuluki Raja Dangdut dengan grup sonetanya. Ia juga membangun karirnya di industri film. Berikut beberapa film yang diperankan Rhoma Irama. Rhoma Irama Penasaran adalah film Indonesia tahun 1976 dengan disutradarai oleh A. Haris serta dibintangi oleh Rhoma Irama dan Yati Octavia. Seorang penyanyi dangdut, Rhoma pacaran dengan putri pemimpin sebuah perkebunan. Ani tentu saja ayah sang gadis mencegah hubungan itu. Rhoma pergi ke Jakarta, dan setelah menempuh jalan yang tidak mulus, akhirnya sukses besar. Sementara itu Ani minggat dari rumah, hingga orang tua repot. Film Gitar Tua Rhoma Irama adalah film Indonesia yang diproduksi pada tahun 1977 dengan disutradarai oleh Maman Firmansyah. Rencana perkawinan Rhoma Irama, dan Ani, Yati Octavia, yang sudah lama pacaran, gagal sejak kehadiran Dana Kelly Kalyubi di perkebunan tempat ayah Ani, Hamid Arif, A. bekerja. Sang ayah yang gila pangkat dan kedudukan ini menginginkan Dana sebagai suami Ani, yang juga bekerja di perkebunan itu sebagai sekretaris. Dana sendiri kebetulan juga jatuh cinta pada Ani. Ani saja yang belum mau. Keadaan ini belum berubah, ketika saat ulang tahun ternyata Rhoma tak datang. Maka menyusul Ani ke tempat rekaman Rhoma di Jakarta. Di situ dijumpainya Rhoma tengah membujuk-bujuk pasangan nyanyinya, Shanti Pawaka, yang ngambek saat take vokal. Curiga dan cemburu, Ani langsung pulang dan memutuskan kawin dengan Dana. Rhoma kaget ketika menerima surat undangan. Ia langsung pulang. Mereka bertengkar. Akar masalah lalu ketahuan, surat Ani dicekal ayahnya, sedang surat Rhoma ditahan oleh Shanti yang diam-diam mencintai Rhoma. Perkawinan tak bisa ditunda, tetapi Ani pingsan di pelaminan. Rhoma dengan patahnya hati mulai terjerumus ke dalam minuman beralkohol, sedangkan Ani mengalami sakit parah. Hanya Rhoma yang bisa menyembuhkannya. Maka Dana pun dengan jantan menyerahkan Ani yang masih suci itu pada Rhoma. Rhoma Irama Berkelana I adalah film Indonesia yang diproduksi pada tahun 1978 dengan disutradarai oleh Yung Indrajaya. Subrata, Rahmat Hidayat pengusaha dan ayah Rhoma Irama, di Bandung, mengarahkan anaknya agar jadi sarjana ekonomi. Rhoma mengikuti sambil menekuni kegemaran musik. Musik ini yang diharamkan Subrata, hingga sering konflik dan puncaknya pada saat gitar kesayangan Rhoma dihancurkan oleh ayahnya dan ia diusir dari rumah. Maka Rhoma pun berkelana ke Jakarta dan mengaku bernama Budi. Ia hidup dan bergaul bersama sebuah grup pengamen. Ketika salah seorang temannya sakit parah dan membutuhkan biaya besar, dan permintaan bantuan pada ayahnya ditolak, maka Budi menjamret tas Ani, Yati Octavia, yang disuruh ayahnya mengurus surat-surat rumah. Ia membayar perawatan temannya, dan mengembalikan surat penting kepada Ani. Teman Budi tak tertolong. Ani jatuh simpati, begitu juga orang tuanya. Budi dijadikan sopir untuk Ani. Hubungan cinta tumbuh. Sementara itu Subrata mengikuti usul istrinya untuk melamar Ani sebagai istri Rhoma. Maksudnya, bila sudah menikah, diharap Rhoma berubah. Niat ini bagai pucuk dicinta ulam tiba oleh ayah Ani, Surya Soekarno M. Nur, bawahan Subrata. Ani menolak, dan ketahuan ia bercintaan dengan Budi, maka Budi alias Rhoma diusir. Rhoma Irama Berkelana II adalah film Indonesia yang diproduksi pada tahun 1978 dengan disutradarai oleh Yung Indrajaya. Budi alias Rhoma Irama, yang diusir di tengah jalan yang hujan tertabrak seorang pengendara motor. Kawan-kawan Budi saat masih mengamen kebetulan menemukan Budi yang terluka. Budi dibawa pulang ke rumah pondokan mereka dan dirawat. Sementara itu Ani, Yati Octavia, harus berusaha mencari. Kebetulan suatu hari di jalan ia jumpa dengan kawan-kawan Budi. Maka Ani menjumpai Budi yang tengah sakit. Mereka lalu sering mengadakan pertemuan sampai Surya curiga dan memergoki Ani di pondokan Budi. Ani diseret pulang. Budi mengajak kawan-kawan menghentikan bermain musik untuk mengemis. Ia sendiri jadi sopir taksi, teman-temannya ada yang jualan koran, bekerja sebagai kuli bangunandel.
Dan tiba-tiba Budi menyamar dengan kumis tebal dan kaca gelap muncul di rumah Ani, sambil mengatakan bahwa kata temannya Ani ingin belajar piano. Maka pacaran jadi leluasa di rumah Ani. Sementara itu seorang penumpang taksi, yang mendengar Budi menyanyi. Begadang adalah film Indonesia yang dirilis pada tahun 1978 dengan disutradarai oleh Maman Firmansyah. Film ini dibintangi antara lain oleh Rhoma Irama, Yati Octavia, dan Billy Argo. Di warung sebuah kampung sering berkumpul pemuda pengangguran. Mereka bernyanyi dan juga ada yang berjudi. Tetangganya sering mengeluh antara lain orang tua Ani, Yati Octavia, dan orang tua Heri, Billy Argo, yang berprofesi sebagai hakim. Rhoma Irama, anak janda miskin, salah satu di antara mereka. Dia sering menyanyikan lagu ciptaannya sendiri, ia belum dapat kerja. Salah seorang kawannya mengajukan agar melamar ke studio rekaman. Berhasil, rekamannya meledak, nasib Rhoma berubah. Tapi Malang masih mengintai, Heri yang naksir Ani pacar Rhoma, membuat persengkongkolan dengan teman-teman yang biasa berjudi di warung dan sering dinasihati Rhoma agar berhenti. Kesempatan datang ketika sepulang rekaman. Rhoma bermaksud membantu seorang hostes yang tewas terbunuh, Rhoma dituduh membunuh dan dipenjara. Akhirnya terbukti siapa sebenarnya si pembunuh, maka berbahagialah Rhoma dan Ani. Demikian nantikan kisah film Rhoma selanjutnya. Menggapai Matahari adalah film Indonesia yang diproduksi pada tahun 1986 dengan disutradarai oleh Nur Hadi Irawan. Dalam perjalanan pulang di sebuah perjalanan, Rhoma Irama, dan Tika, Yati Octavia, menikmati pemandangan alam. Tiba-tiba, mobil yang dikemudikan oleh Tika menabrak Selvi, Rani Soraya, kekasih Indra, Budi Moyalam, hingga tewas. Namun, di persidangan Rhoma justru duduk sebagai terdakwa, menggantikan Tika karena Rhoma tidak ingin Tika menderita. Rhoma dihukum penjara selama 5 tahun, demi menolong kekasihnya itu. Selama Rhoma di penjara, Indra mendekati Tika agar menjadi kekasihnya. Tika hanya mau menerima Indra, sebagai sahabat. Sementara itu Benny Kompo, Ikang Fauzi, rekan Indra yang juga kakak kandung Selvi, bertekad menenggelamkan musik Rhoma, berikut musik dangdut dengan membawakan lagu-lagu urakan, dan menebarkan budaya asing. Untungnya, karena menunjukkan tingkah laku yang baik, Rhoma dikeluarkan dari penjara, ketika baru menjalani hukuman selama 3 tahun. Indra yang dendamnya tak pernah padam terhadap Rhoma semakin nekat merayu Tika. Suatu ketika, Indra berhasil melakukan tipuan, ketika Rhoma datang di rumah Tika. Indra berhasil memeluk Tika, diiringi ancaman. Rhoma benar-benar patah hati. Dia ingin meninggalkan dunia musik dan melupakan kesuksesan yang telah diraihnya. Hal ini membuat teman-temannya di Soneta Group sedih. Saat Rhoma berjalan-jalan mencari penghibur hati, Rhoma melihat kenyataan bahwa musik dangdut mendapat gangguan dari Benny Kompo dan pengikut-pengikutnya yang brutal. Hati Rhoma tergerak ingin menampilkan lagi Soneta Group, untuk membela musik dangdut yang telah dibina sehingga merakyat itu. Berkat bujukan dari rekan-rekan Soneta Group, Rhoma menyadari bahwa Tika telah dipaksa untuk menuruti kemauan Indra. Cinta Rhoma dan Tika pun kembali bersemi. Indra sendiri mengalami kecelakaan dalam usahanya mempertahankan Tika. Menggapai Matahari 2 adalah film Indonesia yang diproduksi pada tahun 1986 dengan disutradarai oleh Nur Hadi Irawan. Merupakan kisah lanjutan percintaan Rhoma Irama dan Kartika, Yati Octavia. Meski Rhoma masuk penjara, Benny Kompo, Ikang Fauzi, tak puas. Sementara grup musik Rhoma kocar-kacir. Kelompok Benny merajalela dengan musik hingar-bingar. Saat Rhoma bebas, pertentangan itu menjalar menjadi permusuhan dua aliran musik. Mereka memutuskan duel satu panggung. Rhoma melemparkan 6 lagu, sementara Ikang Fauzi menyanyikan 2 lagu dalam rangka melampiaskan dendamnya. Indra berusaha membujuk Benny agar mau mencelakakan Rhoma. Benny dan teman-temannya bertindak. Mereka melancarkan teror ke anggota-anggota grup Soneta yang kini menjalankan usaha sendiri-sendiri. Soneta adalah bagian dari hidup Rhoma. Benny Ces bermaksud menghancurkan Rhoma dari segala sisi yang menunjang karisma Rhoma. Tapi Rhoma tidak setuju balas menyerang Benny Ces secara fisik, melainkan melawan kebejatan moral mereka dengan membangkitkan kembali Soneta. Mulut besar, Rhoma membuat kelompok Benny panas. Indra mempunyai ide mempertemukan Rhoma dan Benny dalam sebuah duel mic. Rhoma menerima tantangan itu, tapi untuk merekam musik Soneta tidak mudah karena semua pengusaha rekaman di Jakarta telah diancam oleh orang-orang Benny agar tidak merekam Soneta. Berkat bantuan dana dari Ibu Tika,
Soneta berhasil melakukan rekaman. Indra menyuruh anak buahnya mencampurkan bahan perusak pita suara ke dalam minuman Roma. Suara Roma menjadi hilang. Berkat doanya yang tulus dibantu Tika dan Soneta Group, lama-kelamaan Roma sembuh. Saat duel meet tiba, Benny mendapat kesempatan pertama dengan lagunya yang urakan. Pada gilirannya Roma melantunkan lagu seni yang mendapatkan sambutan luar biasa dari pengunjung, baik pendukung Soneta maupun Crazy Wavers. Benny pun akhirnya mengakui kehebatan Roma. Sedangkan Indra lari meninggalkan tempat pertunjukan. Sebuah Pengorbanan adalah film Indonesia yang diproduksi pada tahun 1982 dengan disutradarai oleh Maman Firmansyah. Hubungan cinta antara Roma Irama, dan Rika Rasim telah terjalin begitu jauh. Tetapi, agaknya Rika juga berat menolak permintaan ayahnya untuk melanjutkan studinya di luar negeri. Sementara itu Rika mempunyai sahabat kental, Ani Yati Octavia. Terjadi keunikan dalam pergaulan antara Rika dan Ani, yaitu saling merahasiakan siapa sebenarnya kekasih mereka masing-masing. Terlebih bagi Ani yang pernah mengalami kegagalan cinta. Dalam sebuah pesta ulang tahun Ani, terjadilah pertemuan yang tak terduga, bahwa kekasih Rika yang selama ini dirahasiakan rupanya adalah kekasih Ani juga. Untung mereka masih bisa menguasai situasi. Akhirnya, mengertilah bahwa Ani sepantasnya buat Roma. Sedang Rika terpaksa memenuhi harapan orang tuanya meneruskan studi ke luar negeri.